Peristiwa Nifsu Sya'ban. Ini kisah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Bulan Sya'ban merupakan satu dari 4 bulan mulia bagi umat Islam. Selain sebagai bulan diangkatnya atau dicatatnya amal dan bulan memuliakan Ramadan, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Salah satunya pemindahan kiblat ke Ka'bah di Makkah dari semula menghadap Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Palestina. Peristiwa itu terjadi di pertengahan bulan Sya'ban atau Nifsu Sya'ban. Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, Rasulullah SAW dan kaum muslim sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Karena pada saat itu Ka'bah masih dipenuhi berhala yang jumlahnya mencapai 309 jenis. Berhala-berhala itu disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Sehingga waktu itu Nabi Muhammad SAW belum bisa melaksanakan sholat menghadap Masjidil Haram. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW masih tetap menghadap ke Baitul Al-Maqdis ketika melaksanakan sholat selama 17 bulan. Dalam sejarah disebutkan, ketika kaum Yahudi mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW juga sama-sama beribadah menghadap ke Bait Al-Maqdis, mereka menyambut kedatangan Nabi SAW dengan baik. Mereka mengira bahwa agama yang dibawa Nabi SAW mengikuti cara ibadah dan kiblat mereka. Berdasarkan anggapan ini, mereka mengajak Nabi SAW untuk bergabung bersama mereka. Berangkat dari kejadian ini, Nabi SAW sangat berharap agar kiblat kaum muslim diubah ke arah Ka'bah, masjid pertama yang dibangun di muka bumi untuk menauhidkan Allah. Berulang-ulang Nabi SAW berdoa, berharap ada wahyu yang turun mengenai kiblat. Bukan hanya karena sekedar berbeda agama. Ada beberapa alasan yang membuat Nabi Muhammad SAW tidak enak jika menghadap atau berkiblat ke Baitul Maqdis. Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menyebutkan 4 pendapat mengenai penyebab perpindahannya arah kiblat. Pertama, Rasul mendengar orang-orang Yahudi bergosip terkait Islam. Mereka bilang kalau Islam berbeda dengan Yahudi, tapi kok kiblatnya sama? Kedua, Masjidil Haram adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Ketiga, kiblat ke arah Masjidil Haram dapat membuat orang-orang Arab tertarik dan masuk Islam. Keempat, Nabi Muhammad SAW ingin kiblat ke arah Ka'bah karena tempat tersebut adalah tanah airnya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW apabila telah salam dari sholatnya yang menghadap ke arah Baitul Maqdis selalu menandahkan kepalanya ke langit. Akhirnya harapan ini dikabulkan Allah melalui firman-Nya. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dikabulkannya harapan itu membuat hati Nabi SAW gembira, karena
harapan yang selama ini telah dinantikannya terkabulkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang bila sholat menghadap Baitullah atau Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Baitullah adalah kiblat bagi ahli masjid, dan masjid adalah kiblat bagi penduduk kota suci. Sedangkan kota suci merupakan kiblat bagi penduduk bumi yang ada di timur dan barat dari kalangan umatku. Meski demikian, perpindahan kiblat ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari sebagian umatnya. Bahkan, sebagian lain ada yang menentangnya. Sehingga Allah menurunkan jawaban untuk merespons pertanyaan dan penentangan ini dalam firman-Nya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat asar. Karena itu, maka berita perpindahan ini terlambat sampai kepada penduduk Kubah dan baru sampai kepada mereka pada saat sholat subuh. Dengan peristiwa inilah umat Islam sejak sekitaran 622 sampai dengan 623 Masehi mulai menggunakan Ka'bah sebagai kiblat hingga kini. Ketetapan ini tidak berubah meski mengalami verifikasi karena peristiwa astronomis. Pengecekan arah Ka'bah menjamin wajah muslim sepenuhnya menghadap kiblat saat sholat. Semoga kita dapat menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan memupuk kebaikan dan senantiasa meraih keberkahan dan dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan.